berjumpa di mata kuliah Kultur Jaringan pagi ini. Kita mulai kuliah ini dengan membaca untuk kita bersama Al-Fatihah. Kita lanjut kuliah pertama ya, kultur jaringan sesuai dengan kontrak kuliah yang telah kita sepakati, yang sudah saya taruh di e-learning ya. Jadi materi kuliah mulai pertama sampai terakhir sudah saya taruh di e-learning ya, sebagai bahan untuk diskusi kuliah kultur jaringan. Jadi deskripsi mata kuliah kultur jaringan ini didahului dengan pengertian dan manfaat kultur jaringan, terus kemudian menjelaskan alat-alat yang digunakan, fasilitas laboratorium, kemudian media tanam apa saja yang digunakan untuk kultur jaringan, terus kemudian pembuatan larutan stok atau larutan induk ya, kemudian menjelaskan sterilisasinya, sterilisasi eksplan, terus kemudian media tanamnya, terus kemudian sterilisasi ruangan, sterilisasi penaburnya, terus kemudian pelaksanaan aneka kultur jaringan eksplan sampai ke subkulturnya. Capaian pembelajaran yang ingin dicapai pada kuliah kultur jaringan ini yaitu mahasiswa mampu memahami mulai pengertiannya, manfaat kultur jaringan, kemudian alat, fasilitas, laboratorium, pembuatan larutan stok, sterilisasi sampai terbentuknya planten ya, sampai ke subkulturnya ya, jadi subkultur planten. Terus bahan kajian ya, bahan kajian untuk pertemuan pertama sampai terakhir ya. Itu pendahuluan pertama, kemudian pertemuan keduanya pengertian kultur jaringan dan manfaatnya, kemudian alat laboratorium serta fungsinya, fasilitas laboratorium, media tanam kultur jaringan, pembuatan larutan stok, kemudian sterilisasi, baru ke UTS. Setelah UTS, metode kultur jaringan berlanjut ke kultur jaringan eksplan anggrek, kultur jaringan eksplan ujung tebu, kultur jaringan eksplan daun melon, berlanjut ke kultur jaringan eksplan umbi wortel, baru ke kultur kalus. Pertemuan terakhir nanti ke-15 adalah subkultur kalus dan subkultur planten, baru UAS. Nah, ini nanti berlanjut ke praktikum ya, praktikum untuk mengetahui dan praktek sungguh ya, mulai dari pengenalan alat sampai nanti aklimatisasi. Nah, kita ketemu di praktikum, jadi kuliahnya itu karena hibrid, jadi ada yang kita tatap mukanya nanti kebanyakan di praktikum, terus kemudian kuliahnya kita pakai di Google Meet. Sebelum kita kuliah, coba kita pengen tahu ya sedikit tentang kultur jaringan. Ya. Coba Arifin, apa sih kultur jaringan? Apa yang kamu ketahui tentang kultur jaringan? Menurut saya kultur jaringan adalah perbanyakan tanaman vegetatif modern. Bisa ditambahi yang lain? Kultur jaringan adalah suatu metode untuk mengisolasi bagian tanaman yang dilakukan di tempat yang steril untuk mendapatkan varietas yang baru yang sama seperti dengan induknya. Ada yang betul, ada yang kurang pas. Jadi kultur jaringan itu tergantung ya. Jadi kalau kultur jaringan embrio ya berarti tidak sama persis seperti induknya. Tapi kalau kultur jaringan dari bagian tanaman atau kultur klon berarti akan persis seperti induknya. Ya, contohnya misalnya bagian dari daun muda, terus kemudian tunas, ya, terus kemudian ujung dari tanaman, ujung akar,
itu akan persis seperti induknya. Itu namanya kultur klon ya. Di kuliah awal ini pengertian kultur jaringan seperti itu ya, sebagian sudah tahu. Terus kemudian kita di kuliah-kuliah berikutnya kita selingi dengan praktikum. Jadi praktikumnya nanti ada pengenalan alat-alat laboratorium ya. Jadi di situ alat-alatnya apa saja. Jadi ada autoclave, ada laminar airflow kabinet, terus kemudian ada MCAS, ada shaker, ada stirrer dan lain-lain. Terus kemudian yang kedua nanti di situ ada ruang-ruang kultur jaringan. Jadi ada ruang yang semi steril, ada yang tidak steril, ada yang mutlak steril, UV-nya ya, ada lampu UV-nya itu untuk sterilisasi. Terus kemudian praktikum berikutnya setelah tahu ruangan-ruangan yang ada, terus kemudian kita berlanjut untuk shelving ya, shelving anggrek. Nanti kita shelving anggrek, kemudian hasil shelvingnya bagaimana, terus kemudian kita tanam ya, kita tanam. Sebelum kita tanam kita menyediakan atau membuat larutan stok, larutan induk atau dibikin menjadi media tanam kultur jaringan menggunakan media padat untuk menanam embrio tadi ya, embrio tadi. Kira-kira tahu nggak penanaman seperti apa? Mungkin untuk penanamannya nanti di kebun biji. Ya, tuh, pakai kebun biji, jadi pada media padat. Media padat. Berapa media padat itu agar-agar yang dipakai berapa gram untuk 1 liter air? 7,8 gram. Ya, paling nggak dasar-dasar kultur jaringan sudah tahu ya. Jadi untuk membuat media tanam kultur jaringan, kemudian penanaman. Setelah penanaman akan terbentuk tanaman kecil atau plantlet. Setelah plantlet, tanaman kecil ada subkultur pertama. Ya, subkultur pertama, kemudian itu masih banyak tanamannya, kemudian ada subkultur yang kedua. Kalau subkultur kedua kemudian berlanjut untuk aklimatisasi menjadi community pot, kemudian baru single pot, baru kita tanam menjadi satu tanaman besar di pot yang besar. Itu kultur jaringan. Kita berlanjut nanti kita buktikan bisa praktek di lab kultur jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kultur jaringan ya, intinya itu bahwa kita membiarkan tanaman secara vegetatif tapi in vitro. Ya, in vitro itu di dalam botol. Syarat utama itu pemilihan explant tadi. Jadi pemilihan explant contohnya ini, ujung tebu kita pilih yang paling ujung karena ini masih membelah ya, masih mempunyai sistem meristematik. Ini namanya explant, bahan tanam. Sterilisasinya pakai pembakaran. Jadi kita bakar, ini ada tempat untuk ini spiritus ya, pakai spiritus kita rendam. Itu kita rendam berapa saat, kemudian kita bakar di atas lampu spiritus ya, bunsen, lampu bunsen. Jadi setelah kita bakar ini kita buang. Ya, pelempahnya ini adalah sebagai pelindung. Jadi setelah kita bakar, kemudian ini diambil begini, terus kemudian kita celupkan lagi, kita bakar lagi sampai nemu bagian yang sangat putih ya, yang putih, terus kemudian yang kecil. Jadi pembakarannya itu 3 kali diulang ya, jadi direndam, dibakar gitu ya. Itu pakai larutan klorok, kemudian kita kasih pakai kuin. Kemudian ini kalau bahan tanam untuk melon, terus kemudian untuk tanaman timun gitu ya, kita ambil yang sangat muda ya. Ini kalau begini kandungan oksinya tinggi. Terus kemudian kalau begini ini tua, jadi tidak membelah lagi. Jadi jangan digunakan sebagai explant, tapi digunakan yang muda. Tuh, ini ada contoh aja. Nah, ini. Jadi tipis banget gitu di permukaan ini. Nah, ini yang dimasukkan di media itu tadi. Ini harus pandai-pandai tipis gitu ya. Ini bisa 6, jangan banyak-banyak di sini.
Ya, pakai pinsetnya kecil, gede nggak apa-apa. Masukkan di sini aja tanam. Jadi jangan disentuhkan ininya ya. Ini jangan menyentuh ke media, pasti harus dijatuhkan. Kalau daun otomatis nggak boleh dibakar, ya, gosong. Ya, berarti dia mati akhirnya, nggak hidup. Jadi ini caranya direndam pakai bisa klorok. Kalau begini biasanya ada 3 tahap ya, ada 3 larutan gitu ya. Satu pakai klorok yang 20% tapi direndam hanya 2 menit. Kemudian diambil lagi, ditaruh di klorok berikutnya konsentrasi yang lebih rendah ya. Jadi 10 ya, 10 kloroknya 10 terus kemudian dikasih tetes tantuin itu juga. Terus kemudian yang ketiga juga gitu. Jadi biasanya 20, 10, 5. Kalau 5 ya, 5 mili itu nanti lebih lama waktunya. Yang setelah disterilkan kita potong-potong ya. Potong-potong yang ditanam. Jadi semakin luas permukaan potongan, jadi ini biasanya di pinggir jangan diambil, harus dipotong biar kalusnya lebih banyak yang terbentuk. Wortel. Wortel ini bagian mana yang paling bagus ya? Ini ada hijau. Berarti kandungan apa di sini? Klorofil. Ya, ini karotenoid. Kebetulan ini enggak putih ya, enggak ada yang putih, berarti ini bagus semua dipakai. Tapi yang lebih bagus itu yang sini, yang ada klorofilnya. Ini lebih cepat. Ini juga bagus juga, tapi lebih cepat yang bagian ini. Ini sterilisasinya sama dengan yang ini karena dia berdaging ya. Jadi ini kalau diibaratkan ini spiritus ya, kita taruh aja rendam gitu di spiritus, kemudian kita bakar gitu ya. Ini juga sama diulang 3 kali. Terus kemudian kalau ngambil ini ya, kalau ambil ini lebih baik yang bagian tengah nanti ya. Jadi kalau sudah dikupas, ini bagian tengah yang ditanam. Jadi tipis sekali, tapi ini kita kupas ya hanya sekian mili ya. Atau nggak sampai 1 cm sekitar itu ya, tengahnya aja yang kita ambil sebagai eksplat. Jadi kecil gitu ya, ini lebih tipis lagi. Ini yang kita tanam lebih baik ambil yang di dekat kambium. Nah, ini kalau pakai pincet juga ya, jadi pegangnya tidak pakai tangan, tapi kalau tangannya steril nggak masalah. Kita ambil di sekitar ini. Kultur jaringan yang klon, satunya embrio ya itu. Terus kemudian kalau ini jelas karena perbedaan ya, kalau hasil persilangan ya pasti beda hasilnya dengan induknya ya, bisa itu dikatakan segregasi ya kalau crossing tadi itu. Terus kemudian kalau di anggrek bulan dini sini sepertinya udah berulang-ulang ya, berulang-ulang ya. Jadi walaupun di selfing itu belum tentu sama ya, gitu. Itu kalau dari biji begitu bedanya. Jadi kalau ingin memperoleh tanaman persis seperti induknya ya berarti menggunakan bagian tanaman yang masih mempunyai sifat meristimatik ya, sifat membelah. Dia masih mempunyai sifat totipotensi. Kenapa diambil dari bagian yang paling mudah? Karena kandungan apa yang masih tinggi? Paling mudah kandungan yang paling tinggi itu auksin ya. Auksin kalau di ujung, kalau dihitung nilainya di ujung itu kalau dikasih nilai 10, semakin ke bawah akan semakin rendah nilainya. Ya, jadi kalau anggrek ini bisa dikatakan ini hidroponik juga. Ya, media yang tanpa menggunakan tanah yaitu hidroponik. Ya, jadi jangan berpikir kalau hidroponik itu hidupnya di air gitu ya. Seperti di situ itu tidak, ini juga dianggap hidroponik. Dia hidup di pakis ya, terus kemudian di arang ya, kayak gitu ya. Ini nanti praktikumnya ada 4 sesi ya. Pertama selfing ya, terus kemudian yang kedua pembuatan media tanam ya, media padat. Terus kemudian yang ketiga subkultur ya, subkultur dari tanaman anggrek muda ya, karena tanaman anggrek ini bukan diambil dari embrio ya, jadi kultur embrio. Nanti tidak terbentuk kalus tapi langsung tanaman baru yang kecil. Jadi ada subkultur pertama, kemudian subkultur yang kedua.
Terus kemudian terakhir baru aklimatisasi, nanti di sini dipandu sama Pak Mas Anwar juga nanti di sana ya, sama Mas Abror yang ahlinya. Sudah ditulis di list bahwa kita pakai anggrek bulan ya, anggrek bulan. Ini bisa mendekat sini ya, jangan jauh-jauh. Anggrek bulan ya, selfing ya. Selfing itu artinya apa? Ini disebutkan antara benang sari dan putik pada bunga yang sama ya. Terus kemudian kalau ini bisa di crossing tapi dengan family yang sama itu lebih baik ya. Ya, kalau sama-sama anggrek bulan itu lebih baik. Jadi benang sari dan putih ada di dalam satu bunga ini ya. Nanti bisa diteruskan dipandu sama di Abrol. Silahkan terus. Jadi ini ya, kalau selfing itu tidak bisa disilangkan semua. Kan apa kalau disilangkan semua ini bisa, cuma nanti buahnya itu enggak optimal ya. Jadi ada yang gepeng, ada isinya. Jadi caranya gini, kalau di anggrek ini namanya lidah. Ini lidah. Jadi ini dibuang. Fungsi dari buang ini agar kalian tahu kalau ini sudah disilangkan. Kalau misalkan ininya tidak dibuang ya tidak apa-apa. Nah caranya gini. Nah ini di kepala putih ini ada kayak jenis lendir. Ini perekat. Nah kalau selfing itu cuma satu jenis ini aja. Ini diangkat sedikit. Nah yang diambil itu yang ini benang sarinya, yang kuning ini. Nah, kalau misalkan crossing ini yang dipindah ke bunga sana, yang sana pindah ke sini. Dimasukkan gini aja. Sudah selesai. Sudah ya. Berhubung ini, kalau pemilihan ini ya, pemilihan satu tangkai bunga ini yang bisa disilangkan itu jadi ada jarak. Yang ini bisa, yang ini jangan, yang ini bisa. Nah, Silang ya? Disilang-silang. Kalau misalkan dikasih dua jaraknya, malah tambah bagus. Nah, kalau ini disilangkan semua bisa, cuma nanti pengaruhnya ke tanamannya. Nah, pengaruhnya ke tanamannya ini tanamannya nggak kuat, nanti makanannya dimakan ini semua. Nah, jadi ininya juga ada yang gepeng, ada yang besar, juga ada yang isinya itu nggak banyak, bahkan ada yang nggak ada isinya. Kalau ini disilangkan semua. Silahkan. Autoklaf. Bisa. Di teori itu kan kalau alat lebih lama, sama kan? Karena di sini volumenya lebih besar, itu 2 kali lipat waktunya kalau pakai ini. Iya. Ya, gitu. Ya, jadi kalau di teori autoklaf yang pakai ini untuk alat itu 30 menit. Ya, 30 menit sampai 40 menit. Medianya nggak boleh terlalu lama. Ya, 15 sampai 20 menit. Ini paling lama 20 menit. Tapi dianjurkan hanya 15 karena ini hanya satu ya, sangsangnya cuma satu ya, karena volume yang disterilkan lebih kecil sehingga waktunya lebih pendek. Kalau yang ini tidak, tapi 2 kalinya. Jadi kalau untuk alat 1 jam ya, kalau untuk media 30 menit, berarti 2 kalinya pakai ini ya. Ini 2 kalinya karena sangsangnya 2 kan. Jadi alat-alat yang di sini ruang preparasi itu isinya ini. Terus ada oven, terus ada penyimpan ya, ada kulkas menyimpan bahan-bahan kimia. Terus kemudian macam-macam, ada blender, ada gelas ukur, beker, gelas pipet gitu ya. Terus penyimpanan bahan-bahan kimia. Terus mencuci eksplan bahan tanam di situ.
biasanya ada rak-rak ya, di Agrotechnopark unsur makro dan unsur mikronya masuk ke pupuk ini ya, gandasin daun. Jadi ini unsur makro dan mikronya udah tercover di sini. Terus kemudian pakai setelah itu pakai vitamin kan ya, ini pakai vitamin B1. Oh, ada yang besar nih. Nah, ada vitamin B1-nya. Terus kemudian harus ada zat pengatur tumbuh ya. Zat pengatur tumbuh yang di teori itu kebanyakan pakai auksin dan sitokinin ya. Ternyata auksin dan sitokinin masuk jadi satu di atonik. Atonik ini sepertinya auksin dan sitokinin ya untuk pertumbuhan tunas dengan akar atonik. Terus kemudian gula ya, kan butuh glukosa ya, glukosanya diambil dari gula selain vitamin tadi. Terus kemudian butuh pemadat ya, agar itu untuk 7 gram untuk 1 liter air gitu ya. Terus kemudian ditambah ada ekstrak tomat ya, ekstrak tomat nanti di jus kita ambil cairannya, disaring itu. Udah ya, itu aja. Terus bisa dikerjakan sekarang. Ada tulisannya gini, tapi kan sama ya, sama sebetulnya, tapi ini yang UV lah, itu kan nggak salah. UV ini bahaya kalau mau tanam harus dimatikan dulu, ya. Kalau enggak kamu katanya udah kena mata itu bisa merabun juga ya. Terus kalau kena kulit lama-lama juga ini gosong ya, nah, jadi harus dimatikan dulu. Dimatikan. Ya. Dulu, nah memangnya. Terus kemudian di sini ini kan steril ya, steril. Kemudian untuk ini kan dibuka ya, jadi harus pakai blower. Jadi udara yang keluar nanti steril, tetap steril. Harusnya nggak boleh ngomong. Ambilnya itu sedikit-sedikit aja, karena ini prosesnya hanya menjarangkan. Jadi ini hanya dijarangkan aja. Yang penting di sini nggak banyak-banyak. Yang penting rata. Dan tangan itu sebelum masuk ke laminar itu sebaiknya disemprot dulu. Semprot menggunakan alkohol. Dan juga tadi ini kan dibakar. Ujung botol ini dibakar. Nah, fungsi dari ujung botol ini dibakar untuk mencegah masuknya bakteri ke dalam sini. Jadi ini dibakar ujungnya karena ini kan keluar masuknya alat, dan alat ini sebelum dipakai ini juga harus dibakar, nah, untuk tetap menjaga ini steril karena ini dipegang terus. Pisang dan arang aktif, gula, juga air kelapa. Air kelapa muda. Air kelapa muda. Caranya hampir sama kayak tadi. Semuanya dibakar dulu. Setiap botol 30 enggak? Setiap botol 30 sampai 35. 30 sampai 35 itu untuk dijual. Karena kadang orang itu nanya, "Ini isinya berapa, Mas? Ini berapa isinya?" Iya. Dan kita juga gampang ngasih harga. Ini tanda hidup, jadi kelihatan putih. Kalau tidak hidup kelihatan ini. Nah, ini tidak hidup, dia mati. Coklat, browning, ya. Sedangkan ini bagus putih. Ini tanda-tanda kehidupan ada. Ini kalus. Ini nggak jadi karena terjadi kontaminasi. Yang ini diambil dari tunas basal. Jadi
ini diambil di antara ini akar sama batang mau tumbuh tunas baru itu yang diambil. Nah, ini dimasukkan ke sini. Tapi semua dikerjakan di laminer airflow kabinet. Gitu ya. Ada lampu neon ini fungsinya dia kan kalau berklorofil harus pakai lampu neon. Jaraknya 40 sampai 60 cm. Ini lampu neon. Terus kemudian yang di situ ya dia ada hitam. Itu kalau tidak pakai eksplannya tidak berhijau daun, tidak berklorofil. Misalnya bawang putih ya, tunas yang ujung diambil itu kalau disimpannya di situ. Itu artinya tidak butuh lampu neon atau sinar matahari ya, itu gantinya. Jadi ini juga termasuk ruang planlet, ya. Ruang planlet itu berarti penyimpanan yang sudah jadi akar, kemudian tunas disimpannya juga di sini. Jadi ruang yang semi steril itu ada ruang inkubasi. Jadi setelah tanam pindah di sini itu namanya inkubasi. Terus kemudian ada ruang planlet, ya, tanaman kecil juga disimpan di sini. Terus kemudian ruang penggojok, shaker, ya, namanya shaker. Shaker itu penggojok. Terus ini memutar, namanya gyratory shaker. Jadi ini kecepatannya 120 rpm, rotating per menit. Jadi ini dari kalus ya, kalus tadi yang di sana, ini dikocok agar memecah, ya, memecah nanti akan jadi protokormus ya, protokormus atau protokom light bodies PLB. Nanti akan jadi butiran-butiran hijau gitu ya. Nah, ini nanti baru dipindah ke media padat. Ini namanya media cair. Dikocok pakai media cair, jadi tanpa agar. Ini bedanya. Komposisinya sama, cuma tanpa agar. Tuh, ini media cair. Alatnya namanya shaker, ya. Memutarnya 120 rpm, rotating per menit. Shaker itu ada yang maju mundur gitu ada. Nah, itu namanya gyratory shaker. Jadi ini eksplan yang terbentuk yang siap untuk diaklimatisasikan, ya, agar mendapatkan cahaya matahari sesuai dengan kebutuhan. Tapi nanti awal untuk aklimatisasi harus ditaruh kasih waring dulu di atas ya. Ini terus kita siapkan air, kemudian kita kasih fungisida pakai ditan ini ya. Untuk 1 liter 1 sendok gini cukup. Ya, cukup ditaruh di sini. Terus kemudian baru kita pakai proses pengeluaran planletnya. Jadi diisi air dulu ya. Air bisa langsung masukkan di sini ya, atau air mengalir nggak apa-apa. Baru ditarik keluarkan. Sebetulnya ini bisa langsung ya dek. Ini nanti ditaruh di community pot. Ya, 1 pot terdiri dari puluhan tanaman baru. Ini bisa langsung dipraktekkan sama di Anwar. Ini ya. Jadi nggak harus melingkar gini, cuma separuh lingkaran dikasih mos lagi, ditutup mos. Nah, tutup mos gini, terus kasih lagi tanamannya. Ini. Terus gini ya. Oke. Yo, tutup lagi. Ya, tutup lagi. Pemilihan eksplan, kemudian sterilisasi, terus kemudian penanaman, ya, sampai aklimatisasi. Terus kemudian beda apa tujuannya, dan apa manfaatnya. Tujuan proses jaringan adalah untuk memperbanyak suatu spesies dari tanaman tersebut atau juga bisa menambahkan atau membuat spesies baru.